Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the occasion. This is the next material about the marketing process and consumer behavior. In previous meeting, we had to discuss about the material of human resources management, but in this material we going on to marketing process and consumer behavior in business essential. I think it's important to know that the business in our perspective, in management perspective, it is contain about not only about the product or how to manage the business, but also about how to provide the business to the market. This is the marketing process. So this chapter we would like to discuss this point. For another material, you can read the book from Griffin, Ebert and Griffin, in chapter 11. Okay. Next, this is the definition of marketing, pengertian dari marketing. Marketing didefinisikan sebagai proses untuk creating, communication and delivering value to customers and for managing customers relationship in ways that benefit the organization and its stakeholder, finding need and fulfilling it. Jadi kalau kita berbicara masalah marketing, bukan hanya masalah dia menjual sesuatu, dia menjual sesuatu, misalnya adalah sepeda begini, dia menjual sesuatu, itu tidak. Tapi ini adalah tentang serangkaian proses di mana dia menentukan harga, kemudian dia mendisplay, membuat ini menjadi menarik, melihat situasi konsumen. Kalau lagi ramai sepeda, maka akan dijual sepeda yang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tentang serangkaian proses untuk mengkomunikasikan produk yang dimiliki oleh perusahaan kepada pasar. Baik itu orientasinya adalah penjualan, orientasinya untuk mengenalkan saja. Kalau di pameran-pameran mobil, pameran motor itu dia orientasinya penjualan, tapi utamanya adalah memamerkan, namanya juga pameran, atau mempromosikan. Ini juga berbeda. Nah, itu yang dipahami oleh kita pada kesempatan kali ini tentang what is marketing. Marketing talking about the providing value and satisfaction. Nah, ini penting karena consumer atau konsumen ini akan membeli produk yang memiliki nilai yang paling berguna bagi dia. Di penjelasan sebelumnya, from Pak Bantas maybe telah dijelaskan terkait dengan marketing itu bagian dari proses dalam manajemen bisnis, di samping manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan lain sebagainya, yang dia tidak hanya berbicara tentang perusahaan itu saja, tapi dia berbicara tentang consumer, tentang pelanggan yang akan diberikan servisnya. Dan itu adalah servis yang utama diberikan adalah berkaitan dengan value yang dimiliki oleh consumer itu. Kemudian kepuasannya, bisa nggak kita memuaskan pelanggan, memuaskan pelanggan, ini hal yang penting. Jadi kalau kita berbicara tentang marketing, maka kita juga berbicara tentang bagaimana memuaskan pelanggan melalui value-value yang dia dapatkan. Mungkin orang yang memakai tas Supreme, tahu Supreme, itu sebenarnya sama saja kalau kita pakai tas Eiger atau tas macam-macam lainnya. Tapi dia lebih punya value karena brandednya itu adalah branded yang mahal itu, atau brand mahal, atau brand terkenal, atau sudah terkenal kalau ini tuh mahal. Orang biasa-biasa aja sebenarnya pakai Gucci atau pakai tas-tas lokal itu sebenarnya biasa aja, nggak ada masalah. Tapi karena itu sudah terkemas value-nya sebagai produk yang mahal, maka akan menjadi berbeda. Seolah-olah kalau memakai Gucci untuk kondangan, walaupun Gucci untuk kondangan itu berat, bayangkan Gucci di bawah bopong itu kan berat, tapi bukan itu. Tapi
akan berbeda value-nya. Inilah yang disebut sebagai value. Dan tugas marketing dalam bisnis adalah menampilkan value dari sebuah produk. Nah, ini yang nanti akan kita contohkan di beberapa diskusi. Nanti di diskusi kita akan sampaikan, karena ini akan kita sampaikan asinkronus ya. Lalu value itu apa? Kalau tadi bicara tentang value compares a product benefit with its cost. Jadi value itu adalah pembandingan antara harga dengan produknya. Kira-kira harga sebanding nggak untuk ini? Ya, kamu beli Oreo yang biasa dengan Oreo yang Supreme, harganya jelas berbeda. Tapi kira-kira sebanding nggak? Oh, kalau nggak sebanding berarti tidak. Walaupun itu sebenarnya value-nya juga bisa didapat dari situ. Ini yang perlu dipahami. Kemudian benefit, ya, benefit include not only the function of the product but also the emotional satisfaction associated with owning, experiencing, and processing. Jadi kalau kita berbicara tentang value, ya, nilai dari suatu produk yang dikemas oleh si orang marketing ini yang sangat luar biasa, dia bisa mempromosikan value itu. Kita juga berbicara tentang benefit. Tidak semua value yang diharapkan itu punya benefit yang seperti yang didapatkan, ya, diharapkan dan didapatkan itu mungkin berbeda. Tapi benefit ini termasuk ya di dalamnya bukan hanya tentang produk, tapi tentang bagaimana memilikinya, bagaimana rasa memiliki sense of belonging, ya, kemudian kepuasan dan lain sebagainya. Ya, bayangkan kalau misalnya ya suatu saat kamu berbelanja di mall. Ya, kamu adalah orang yang sangat menggemari BTS. Tiba-tiba kamu pengen makan McD BTS. McD BTS dengan McD yang bukan BTS itu sebenarnya tidak ada bedanya. Ya, cuma kamu saking punya emosionalnya, wah ya, emosionalnya ini ya, kamu sampai membeli produk bungkusnya yang ada logonya seperti ini. Wah, dibeli itu. BTS itu ya, BTS. Dibeli sampai disimpan dan sebagainya. Ini adalah tentang value and benefit, dan ini marketing yang memiliki tugas ini. Oke, dan beberapa bentuk value yang kita ketahui ya, value dan utility, kegunaan. Ini ada yang pertama adalah form utility atau kegunaan asli atau kegunaan bentuk. Kemudian time utility, place utility, ownership utility. Apa utility ini ya? Utility ini berkaitan dengan nilai kegunaan dari suatu produk. Mungkin kalau kalian belanja di mall dengan di pasar biasa, ya, secara produk mungkin sama saja. Kalian beli celana, ya celananya itu ada di market biasa, di supermarket biasa, di mall ya ada. Tapi dia tidak memiliki time utility. Karena dengan di sana bisa lebih cepat tanpa adanya berdesak-desakan misalnya ya. Kemudian tempatnya juga nyaman, ya, place utility. Kemudian yang memilikinya juga misalnya ramah. Ini adalah bagian dari pemasaran yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan bisnis. Kalau kamu punya bisnis, usahakan value-value ini bisa kamu dapatkan. Produknya sudah bagus, kemudian pelayanannya serve the origin is fast, ya, cepat. Kemudian tempatnya nyaman, kemudian ramah yang punya dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian yang penting dalam proses marketing. Nah, untuk penjelasan lebih singkat tentang pentingnya marketing nanti kita lihat di diskusi. Kita punya diskusi yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu apa itu marketing? Ini lanjutannya lagi ya. Kita berbicara tentang goods, services, and ideas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang marketing, kita juga bicara tentang consumer goods, tangible goods that consumer may buy for personal use, produk-produknya konsumen. Industrial goods, cycle item used by company to produce other products. Ini biasanya adalah pemasaran industri. Ya, and then services,
product with intangible or non-physical features or we can serve in marketing. Ini beda-beda. Kamu perusahaan itu kalau mempromosikan sesuatu beda-beda. Mempromosikan produk untuk pelanggan dengan produk untuk industri beda. Ya, contoh misalnya ada sales marketing sampo, iklan sampo misalnya. Ya, bukan iklan sampo ya, skincare lah misalnya ya. Skincare, dia menggunakan channelnya ada YouTube, ada Instagram ya. For example misalnya di sini adalah skincare ya. Skincare dia punya banyak channel, IG, Reels ya dan sebagainya, kemudian TikTok. Ya, kemudian YouTube. Misalnya ini si marketing ya, si orang yang mempromosikan si produk yang dipakai oleh konsumer itu pasti dia menggunakan berbagai saluran pemasaran yang itu mudah dijangkau oleh orang banyak. Makanya Instagram ini ada istilahnya selebgram gitu ya. Selebgram. Siapa itu selebgram? Selebgram adalah orang yang punya Instagram dengan followers yang banyak, itu selebgram. Jadi dia di-endorse oleh macam-macam produk untuk mempromosikan. Itu namanya selebgram. Kenapa dia di-endorse untuk macam-macam produk dan untuk mempromosikan? Ya, ada yang 30 juta satu produk, ada yang 5 juta dan sebagainya. Karena ini berkaitan dengan consumer goods. Berkaitan dengan barang-barang yang mungkin dipilih oleh orang banyak. Beda dengan industrial marketing atau industrial goods. Karena segmentasi yang dituju itu adalah owner bisnis atau CEO lah ya, begitu, CEO, maka yang menjadi tujuan si marketing ini tidak perlu melulu harus melalui Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tidak masif di situ. Dia masif menggunakan personal channel atau dia channel personal, menawarkan proposal ke perusahaan. Kami punya produk untuk instalasi listrik di perusahaan Bapak dan sebagainya. Ini akan berbeda. Nah, dan beda lagi ketika kita yang dipromosikan adalah produk jasa, services. Mungkin dia menggunakan channel yang ini, mungkin dia juga menggunakan channel ini. Bisa juga, tergantung yang mana yang akan dituju. Tapi ya, yang berbeda adalah pada pelayanan services ya, biasanya itu by practice atau dia dilakukan secara praktek gitu ya. Kalau kamu tahu ya, pernah lihat apa enggak di Instagram itu, coba tolong dicari ya, kaitannya dengan chiropractic ya. Chiropractic itu pijat yang kretek-kretek itu ya. Nah, chiropractic itu pasti kalau dia mempromosikan tidak hanya selebaran saja, tapi dia pasti akan mempraktekkan. Ya, kretek-kreteknya itu kelihatan, sehingga value yang diharapkan tadi oleh si consumer ini dia dapat menyambung, dapat ke situ gitu ya. Nah, selain berkaitan dengan good services and ideas, marketing juga berkaitan dengan relationship marketing. Emphasis building lasting relationship with customer and suppliers. Jadi pemasaran yang dilakukan ini, consumer good, industrial good, dan services, baik menggunakan channelnya masing-masing, itu harus membangun pola relationship yang baik antara si perusahaan dengan konsumen. Kalau itu terbangun dengan baik, maka marketing akan sukses, bisnis akan sukses. Bayangkan ada banyak sekali ya warung-warung misalnya di suatu tempat, suatu daerah, kafe dan sebagainya, yang dia itu sangat ramai karena si ownernya itu memang menjalin relasi yang bagus dengan para customernya. Ya, dia tidak bosan untuk datang kembali ya, karena si ownersnya itu memiliki relasi yang bagus. Ini yang menjadi hal penting untuk ada dalam sebuah bisnis. Next, what is marketing ya? This is the marketing environment. Ya, kita telah belajar kemarin tentang business environment. Ya, same as like that, the marketing environment is actually like the business environment. Ya,
We find the political and legal environment, social, cultural, technological environment, economic environment, and competitive environment. Di bagian-bagian ini kita sudah jelaskan pada saat kita mendiskusikan lingkungan bisnis, ya, business environment. Tapi penekanannya adalah pada sisi ini, ya, marketing, ya, pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas sebuah produk harus memperhatikan lingkungan-lingkungan ini. For example, political legal environment. Apakah bisa kita mempromosikan produk rokok dengan tampilan fisik? Ya, cari tahu di iklan manapun, ya, pabrik rokok ini misalnya rokok, ya. Nah, rokok seperti ini, gudang garam, ya, ini gudang garamnya seperti inilah. Ya, gudang garam ini, rokok gudang garam ini tidak pernah ditampilkan secara fisik bentuk rokoknya seperti ini di periklanan TV, di stasiun televisi, ya, kemudian di leaflet di jalanan, itu tidak pernah, karena memang ada political legal environment yang harus sepakati, ya. Jadi orang tidak akan iklan rokok itu orang yang rokoknya itu, ya, kalau dulu masih ada, coba dicek di YouTube iklan rokok tahun 1970-an. Itu yang iklan masih perempuan, ya, dan dia juga merokok gitu, ya, belum ada kaitannya dengan ini. Nah, ini yang menyebabkan penting bagi marketing juga untuk memahami environment atau lingkungannya. Nah, ini yang nanti harus elaborasi lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut. Termasuk kemarin kita berbicara tentang business environment. Oke. Nah, untuk menjelaskan tentang pemasaran lebih lanjut, ada istilah yang disebut sebagai marketing mix. Marketing mix ini adalah berbagai kombinasi untuk menentukan saluran pemasaran apa yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Ya, saluran pemasaran itu, ya, kalau kita definisikan lebih lanjut, ya, alat untuk memasarkan. Nah, di dalam marketing mix ini, ya, yang pertama adalah marketing plan-nya, rencana pemasarannya ada, ya, strateginya apa. Contoh, for example, kamu punya produk yaitu permen karet misalnya. Ini misalnya saja, permen karet rasa-rasa. Wah, maka segmentasi targetnya adalah anak-anak. Maka kamu punya rencana, oh, berarti saya harus memasarkan di kalangan anak-anak. Bagaimana kalau saya menambahkan hadiah mainan di dalam produk saya supaya saya mendapatkan perhatian dari anak-anak. Itu termasuk ke dalam marketing plan. Nah, selanjutnya marketing plan ini akan diolah untuk mendapatkan saluran pemasaran yang disebut sebagai marketing mix. Ada produk, ya, how to develop differentiation product tadi, ya. Oh, produk permen karet ini rasanya kurang bervariasi, maka saya menambahkan rasa. Bentuknya biasa-biasa aja, tidak menarik, maka saya menarik dengan memunculkan hadiah kartu karakter Boboiboy misalnya. Ini produk, ya. And then pricing, harganya. Waduh, harganya kita bikin beda aja, karena pembeli di desa dengan di kota beda, maka yang harga di Alfamart, Indomart akan saya buat berbeda dengan harga eceran yang ada di pasar. Itu bisa. Kemudian place, tempatnya. Oh, karena ini adalah produk untuk anak-anak, permen karet, maka tempatnya saya tempatkan di swalayan-swalayan di rak yang paling bawah, supaya anak-anak kalau lihat langsung, oh iya, ternyata di sini. Nah, ini adalah place. Kemudian promotion. Bagaimana cara kita mempromosikannya? Tadi termasuk misalnya menggandeng Boboiboy dan sebagainya untuk iklan dan lain sebagainya. Keseluruhan marketing mix ini, ya, disebut sebagai dikenal dengan istilah 4P. Marketing mix 4P. Product, pricing, place, and promotion. Nah, ini yang nanti istilah-istilah ini harus kalian pahami agar kalian bisa menentukan promosi yang apa yang tepat untuk sebuah perusahaan. Next, this is the target marketing and marketing segmentation. Ya, target market ini adalah pasar yang dituju, ya. This is the market that want to promote the product. Group of people with similar wants and need who can be expected
to show interest in the same products. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendevelop ke sana. Ya, targetnya apa? Target pemasaran saya adalah ibu-ibu pemakai hijab. Karena dia Islami, nah saya promosikan nih kosmetik Islami misalnya. Itu contohnya. Kemudian market segmentation. Kalau telah kita tentukan targetnya, kita tentukan segmentasinya. Segmentasi ini adalah pembagian-pembagiannya. Dividing a market into categories of customer types or segments. Jadi dibagi-bagi. Sudah tahu ya, targetnya ini adalah ibu-ibu. Ya, ibu-ibu berhijab ya. Oh, ibu-ibu berhijab ya kayak gini lah. Kurang lebih. Nah, kayak gini. Ibu-ibu berhijab ya. Mohon maaf kalau ini salah ya, gambarnya jelek. Enggak apa-apa lah. Ibu-ibu berhijab. Tapi kok malah jadi mirip bobo ya. Enggak apa-apa lah, ibu-ibu berhijab lah ini. Ibu-ibu berhijab targetnya ya. Ya, kemudian segmentasinya apa? Oh, geografik. Disesuaikan. Oh, dia itu. Misalnya ya, enggak harus geografik juga. Geografik. Oh, dia itu tinggal di wilayah pantai. Maka cenderung memiliki kulit yang gelap misalnya. Maka produk-produk dengan segmentasi kulit gelap dipilih untuk ditargetkan di pasar tersebut. Demografik, oh usianya muda kantoran, berjilbab kantoran, muda pegawai bank misalnya. Oh, oke, maka produk-produk remaja, teenagers kita sampaikan di situ. Dengan warna yang lebih pastel, warna-warna pink, menarik, muda gitu ya. Kesannya cute dan lain sebagainya. Oh, ini segmentasinya ibu-ibu pengajian muslimatan ya, NU misalnya, karena ibu-ibu pakai hijab dan lain sebagainya. Tadi targetnya kan ibu-ibu pakai hijab, maka Wardah akan memberikan segmentasi ke pasar yang ibu-ibu muslimatan yang sudah sepuh-sepuh itu warna-warna yang lebih dewasa, misalnya merah marun gitu ya dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian secara psikografiknya atau kecenderungan orang-orang secara psikologis. Oh, misalnya masyarakat perkotaan misalnya dia lebih fleksibel dengan riasan yang tidak terlalu glamor tapi esensial misalnya. Ya, itu adalah contoh dari target market dan segmentasi market. Ini yang penting ya. Jadi nanti bisnis itu harus didevelop ke situ. Kalian mau bisnis apa? Boba. Saya mau bisnis boba, Bapak. Oke, saya mau targetkan pasar saya adalah wilayah kampus. Oke, segmentasi kedua adalah ada wilayah kampus yang artinya adalah mahasiswa, ada yang dosen. Bagaimana supaya produk saya itu punya segmentasi untuk dosen? Oh ya, dosen itu biasanya suka yang tidak terlalu manis misalnya. Maka saya punya varian produk boba yang tidak terlalu manis. Ini harus dilakukan untuk membuat produk itu menjadi lebih menarik dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Nanti dilihat karena ini saya share juga. Kemudian ini adalah consumer behavior ya, pengaruh dari consumer behavior. Jadi tadi tentang perusahaan yang melakukan penetrasi ke consumer. Kalau ini adalah consumer dengan kebiasaan-kebiasaannya yang punya proteksi atas produk tertentu. Jadi hal-hal yang mempengaruhi consumer behavior ya, bisa secara psikologis ya, dipengaruhi secara psikologis, personal influence ya. Makanya ada influencer itu karena dia mempengaruhi secara visual ya, personal influence, social influence, and cultural influence. Orang kalau memilih produk, ini yang harus diperhatikan oleh pemasar, belum tentu orang tersebut itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain dalam memilih produk. Nah, bisa juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh secara psikologis, saya tidak suka ya menggunakan motor Yamaha karena saya punya trauma masa kecil jatuh dari motor Yamaha misalnya ya. Maka secara psikologis itu berpengaruh. Psikologis masyarakat desa yang menganggap motor Honda itu adalah irit, murah dan juga bandel begitu ya, itu lebih menjadi target untuk segmentasi terkait dengan market segmentation terkait dengan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Personal influence dan sebagainya ya. Ada orang yang sangat ngefans dengan Rahel V-nya sehingga apa yang dipakai Rahel V-nya dia dipakai ya. Secara psikologis orang itu ngefans dengan dia, maka secara psikologis pula marketing bisa mempengaruhi orang tersebut untuk membeli produk tertentu. Jadi
sangat kompleks sekali. Ilmu marketing ini gabungan dari banyak faktor termasuk psikologi juga ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Oke. Dan tujuan dari consumer behavior kita pahami, memahami consumer behavior kita pahami adalah untuk menentukan brand loyalitas brand. Banyak sekali orang yang sudah loyal terhadap brand tertentu, tidak mau pindah. Saya kalau mau beli tas ya harus Eger misalnya. Ada. Saya kalau mau beli sendal ya harus Carville misalnya. Ada. Nah, ini yang disebut sebagai brand loyalty dan ini yang dituju oleh marketing. Jadi kita bisa simpulkan dalam pertemuan kali ini bahwa bisnis itu tidak lepas dari marketing dan marketing punya banyak hal yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing. Apa tujuan marketing? Tujuan marketingnya adalah combination of promotion product ya. Kemudian communicating the product to consumer. Itu tujuannya. Kalau masalah dijual, dibeli atau tidak dibeli, itu next step-nya dari si produk itu sendiri. Walaupun secara umum jelas tujuannya harus dibeli, targetnya harus dibeli. Tapi dibeli itu menjadi satu bagian saja dari marketing. Itu. This is the consumer buying process. Ini adalah proses ketika orang itu mau membeli produk tertentu ya. Pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan, problem ya, recognition ya. Kemudian dia cari informasi. Ini kalau kalian membaca ini, kalian bayangkan kalian lagi buka Shopee ya, silakan buka Shopee. Terus kalian butuh sesuatu dan kalian ingin cari tahu sesuatu. Tahapannya persis sama seperti ini. Yang pertama adalah kita mau butuh sesuatu. Aku butuh ini nih, kaos untuk acara HMJ misalnya atau acara organisasi misalnya. Dia butuh dulu. Setelah butuh dia cari informasi. Ya udah deh, aku coba cari harganya dulu di Shopee. Nah, Shopee, cari informasi, produk dan sebagainya, toko dan lain sebagainya. Setelah itu ada beberapa alternatif yang di-collect. Oh, di toko ini ya, Era Jaya Store dan di toko kaos Laku Store itu harganya beda tipis, tapi produknya berbeda. Nah, itu dibandingkan. Sama lah persis seperti kalian waktu melakukan pembelian di Shopee. Nah, setelah itu dibandingkan lagi ya, setelah dibandingkan kemudian ditentukan mana yang dibeli. Wah, saya mau membeli ini aja di Era Jaya Store karena lebih murah ya. Setelah itu ini yang terakhir, yang paling krusial adalah bagian yang kelima, post purchase evaluation. Bagaimana kemudian si pelanggan ini memiliki ketertarikan untuk membeli kembali ke bagian nomor 4 jika memang memuaskan. Disinilah faktor penting dari marketing harus dijalankan. Walaupun secara keseluruhan prosesnya harus dijalankan secara umum. Begitu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kalian ya. Nanti yang di belakang-belakang ini bisa disimak sendiri sebenarnya terkait dengan misalnya ini consumer buying process marketing funnel ya. Misalnya adalah awareness ya, consideration, conversion, loyalty, advocacy ya. Tahapan-tahapan ini misalnya kalian harus paham bahwa consumer ini nanti mungkin pertama-tamanya dia hanya senang saja sama BTS, nggak peduli amat ya, nggak tahu personelnya, tapi tahu oh logo BTS seperti ini, lagunya ini. Setelah itu next tahap selanjutnya adalah dia akan loh kok bagus, nah itu ya. Awalnya cuma coba-coba ya, lah kok enak misalnya gitu, nah ini loh kok bagus ya BTS, kok saya suka, nah terus sampai dia punya masalah tertentu dalam hidupnya, putus pacar, tiba-tiba denger lagunya BTS, masuk ke yang ketiga, convention. Ketiga ini ya, convention. Dia mengkonversi perasaan hatinya dengan apa yang dia rasakan pada BTS. Dia seolah-olah menganggap bahwa BTS lah yang mengisi atau mengkonversi perasaan hati saya ketika saya sedang kacau, ketika saya sedang bahagia dan lain sebagainya. Maka ini yang tahapan yang diharapkan oleh suatu produk. Selanjutnya setelah dibangun conversion pasti masuk ke pola loyalty ya, saya pasti akan loyal dan ngefans terus sama BTS. Dan terakhir ini ya, para army ini yang udah advokasi tingkatnya. Dia membela BTS sampai kapanpun. Ya, tidak boleh dihina. Pokoknya lebih baik saya keluar dari Indonesia daripada BTS dihina dan lain sebagainya. Lah ini bagian yang mungkin jarang diekspos oleh para marketing, tapi ini penting.
sampai tahap ke advokasi. Kalau produknya dihina dia nggak mau. Loh, saya pengguna setia Shopee loh. Shopee kalau dihina saya nggak mau misalnya. Itu adalah tahap lebih lanjut. Itu dari saya ya. Nanti nextnya kita diskusi lain ya terkait dengan bagaimana kemudian mengidentifikasi brand dan lain sebagainya. Kita akan sambung masih di pertemuan ini tapi nanti melalui diskusi yang berbeda. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.